Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia, beribu terima kasih saya aturkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu, pada penelitian mendapatkan fakta bahwa di telapak tangan kita terdapat sedikitnya 39.000 ya hingga 460.000 kuman, dan kuman ini bisa berkembang 2 kali lipat dalam hitungan menit. Bahkan kuman ini akan hidup selama 3 jam di tangan kita bila tidak dibersihkan. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang bagaimana membersihkan tangan yang baik dan benar. Cuci tangan merupakan suatu hal paling sederhana yang dapat kita lakukan sebagai upaya pencegahan penularan penyakit atau infeksi. Kuman penyakit ada di mana-mana ya Bapak Ibu, tidak hanya pada benda ataupun permukaan yang tampaknya kotor saja, namun juga di benda atau tempat yang terlihat dia sepertinya bersih. Sebagian besar kuman penyakit berpindah dan ditularkan melalui tangan kita. Meskipun tadi secara kasat mata tampak bersih, namun ya kuman bisa menempel di tangan kita tanpa kita sadari. Nah, maka dari itu untuk mencegah penularan penyakit ini dapat dilakukan paling efektif dengan melakukan cuci tangan yang benar. Jadi apa sih cuci tangan itu? Masa cuci tangan masih bahas-bahas juga? Gini Bapak Ibu, tidak serta-merta kita hanya membasahi tangan kita di air mengalir sudah, dengan sabun pula, terus kita gosok-gosok, apakah itu sudah membersihkan tangan? Ternyata tidak hanya sebatas itu. Karena itu kebersihan tangan itu ya suatu prosedur atau tindakan membersihkan tangan dengan menggunakan air yang mengalir dengan sabun atau antiseptik berbasis atau menggunakan hand rub berbasis alkohol. Yang perlu diingat juga bahwa sebelum kita melakukan cuci tangan atau kebersihan tangan ini, Bapak Ibu kita harus lepaskan semua aksesoris yang menempel pada tangan kita seperti jam, cincin, mungkin gelang ya buat ibu-ibu, atau bagi kita yang menggunakan kemeja lengan panjang sebaiknya dia digulung terlebih dahulu untuk memaksimalkan kebersihan tangan kita. Mengapa kita harus cuci tangan Bapak Ibu? Tadi, karena apa? Kita sehari-hari pasti tidak terlepas akan berkontak atau memegang suatu benda di sekitaran kita, baik itu yang kita perlukan ataupun emang tidak sengaja kita sentuh, baik misalnya untuk pekerjaan kita seperti buku, pensil, atau kursi, atau pegangan pintu ya, pegangan pintu di mana-mana, bahkan pintu toilet yang mana mungkin dan bisa dipastikan banyak kuman di sana. Nah, disitulah perlunya kita membersihkan tangan. Oleh karena itu kita harus mencuci tangan dengan benar agar dapat menghilangkan kuman dan virus yang terdapat dalam pada telapak tangan kita. Lalu bagaimana cara melakukan cuci tangan yang benar? Ada 2 cara cuci tangan, yaitu cuci tangan menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun, juga cuci tangan menggunakan hand rub atau cairan berbasis alkohol. Jadi ada 2 jenis cuci tangan. Yang pertama, apabila nampak kotor ya tangan kita, baik itu misalnya terkena cairan tubuh ya seperti dahak, mungkin ingus gitu, atau darah, atau air seni, atau tinja dan lain itu yang nampak kotor, sebaiknya kita bersihkan dengan menggunakan sabun dan pada air yang mengalir. Kemudian
Kalau tangan kita tidak nampak kotor sekali, kita cukup membersihkan dengan cairan berbasis alkohol atau hand rub selama 20 hingga 30 detik. Untuk memaksimalkan kebersihan tangan, sedikitnya ada 6 langkah yang harus dilakukan, dan ini sebaiknya secara berurutan. Saya praktekkan. Jadi setelah kita mengambil hand rub, kita ratakan. Pertama kita ratakan pada telapak tangan kita. Ya. Kemudian gosok punggung dengan sela-sela jari kita, tangan kanan dan kiri, sebaliknya. Kemudian gosok telapak tangan kita, sela-sela jari dengan cara menyilang. Ya. Kemudian yang keempat, gosok sisi dalam ya, sisi dalam kedua tangan kita dengan gerakan saling mengunci. Ya. Kemudian yang kelima, gosok ibu jari dengan tangan kanan kita ke arah dalam, juga sebaliknya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah dengan ujung jari-jari pada telapak tangan kiri kita diputar dan sebaliknya. Nah, itulah sedikit 6 langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Kapan kita melakukan cuci tangan itu, Bapak Ibu? Ya, dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama kita sebelum makan dan minum ya. Jadi sebaiknya kita mencuci tangan. Kenapa? Kita untuk mencegah penyebaran kuman dari tangan kepada makanan yang akan dikonsumsi kita. Kemudian kapan lagi? Nah, paling sering adalah setelah kita menggunakan toilet. Kita tidak tahu seberapa banyak kuman yang ada di toilet itu. Kemudian juga ketika kita sakit atau kita membesuk atau merawat orang yang sakit, nah itu juga wajib kita mencuci tangan. Kemudian apa lagi? Setelah kita menangani hewan peliharaan, tuh, kita yang suka binatang pelihara di rumah, nah itu wajib tuh membersihkan tangan kita. Kemudian kapan lagi? Pokoknya setiap tangan terlihat kotor, sebaiknya dilakukan cuci tangan. Nah, dengan kebiasaan cuci tangan yang baik dan benar tadi, diharapkan dapat mencegah atau penyebaran dari kuman, baik itu yang menimbulkan seperti flu, diare, gangguan saluran nafasan ataupun cacingan. Nah, jadi dengan mengajarkan pentingnya mencuci tangan ini ya kepada keluarga, teman, dan lingkungan sekitar merupakan upaya yang sangat berguna ya Bapak Ibu dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari penyakit. Jadi jangan anggap sepele perlunya mencuci tangan. Jadikanlah aktivitas ini sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari dan diterapkan secara konsisten. Dengan mencuci tangan kita dapat menjaga kebersihan, juga untuk mencegah penyebaran penyakit dan memberikan kontribusi positif ya dalam memperkuat kesehatan kita maupun orang di sekitar kita. Orang bijak berkata, orang mampu menikmati hidup apabila memiliki kesehatan yang baik. Mari Bapak Ibu serta hadirin semua, jadikan cuci tangan sebagai budaya kita sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.